Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, berlanjut dengan taklim di bulan Ramadan. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah karena kita masih dipercaya usia oleh Allah, sehingga kita sudah masuk di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kalau kita analogikan dengan pertandingan, 10 hari pertama adalah babak penyisihan, pesertanya banyak, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari musola ke musola. Di 10 hari pertama membeludak penuh di mana-mana. 10 hari kedua adalah babak semifinal, peserta mulai berkurang. 10 hari ketiga sebentar lagi kita akan masuk ke babak final, di mana peserta hanyalah tinggal peserta pilihan, pemain hanyalah tinggal pemain pilihan. Karena di 10 hari terakhir, di situ ada medali, di situ ada hadiah, di situ ada reward yang disebut dengan malam kemuliaan, malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Rasulullah menyampaikan, taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar, fil witri minal asril awahiri min Ramadan, pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemungkinan besar malam 1000 bulan Allah siapkan di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Apabila kita berjumpa dengan malam Al-Qadar, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, Allah menyampaikan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang kalau kita beribadah di malam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan saja setara dengan 83 tahun 4 bulan tak pernah berhenti kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang berjumpa dengan malam Al-Qadar, dengan malam kemuliaan, dengan malam Lailatul Qadar, jaminan dari Allah
selama hidupnya akan diberkahkan Allah, selama hidupnya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena umat Rasul, umat Muhammad jarang yang usianya lebih dari 80 tahun. Berjumpa dengan Lailatul Qadar, salat di malam itu, ibadah di malam itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, peluang agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah disampaikan dalam kitab Muhtarul Hadis. Di situ Rasulullah Muhammad SAW bersabda, salasatun, ada 3 kelompok manusia, yang mana kelompok manusia itu in asu suada wa in moto suhada. Apabila orang itu hidup dalam keadaan bahagia, apabila orang itu meninggal dalam keadaan syahid. Ini tentu cita-cita kita semua. Hidup di dunia ingin bahagia, hidup tak kala berakhir meninggal kembali kepada Allah, ingin meninggal dalam keadaan syuhada, meninggal dalam keadaan syahid. Apabila kita hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mulia, dan apabila kita meninggal dalam keadaan syuhada, dalam keadaan mati syahid. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-muhib lil ulama, mereka yang akan hidup dalam keadaan bahagia dan meninggal dalam keadaan syuhada. Yang pertama, mereka adalah orang yang cinta kepada para ulama. Kita cinta kepada para ulama. Rasulullah menyampaikan, hidup kita bahagia, meninggal kita kelak dalam keadaan syuhada, kita meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid masuk ke surga Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa cinta kepada para ulama, tumbuhkan rasa sayang kepada para ulama. Bahagia hidup kita di dunia kalau kelak kita meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan syahid. Al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Siapakah ulama? Ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada ulama. Kalau ustadz dari bahasa Arab artinya guru, makanya manggil ustadz jangan disingkat, karena bahasa Arab itu jangankan disingkat, beda baris, beda makna. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin, hanya beda baris. Hayya alal falah, mari kita bercocok tanam, hilangkan siddahnya. Hayya alal falah, mari kita meraih keberuntungan. Bahasa Arab itu beda baris, beda makna. Makanya kalau ustadz dipotong khawatir maknanya beda. Us damang us, tad sagir tad, itu bisa beda maknanya. Makanya kalau ustadz panggil aja yang lengkap, Pak Ustadz Damang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua ada ajengan. Ajengan itu nuri ajeng-ajeng, nggak ada imam, silahkan ke depan, ajengan. Nggak ada yang mimpin doa, silahkan pimpin, ajengan, ya ajeng-ajeng. Syukuran rumah nggak ada yang tausiah, silahkan, ajengan, yang diajeng-ajeng. Yang ketiga kiai. Kiai itu singkatan KIAI, kokolot ideologi agama Islam. Walaupun usianya masih muda, akhlaknya bagus, ilmunya tinggi, pantas dituakan, pantas dipisepuh, pantas dipikolot, kokolot ideologi agama Islam. Maka tidak jarang usianya masih muda tapi disebut kiai, karena beliau sebagai kokolot yang dituakan, yang disepuhkan. KIAI, kokolot ideologi agama Islam, itu kiai. Lalu siapa yang harus kita cintai sesuai perintah Rasul? Inilah ulama. Siapakah ulama? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama bukan dari kopiahnya,
ulama bukan dari gamisnya, ulama bukan dari udengnya, ulama bukan dari gelarnya, ulama berada di dalam ketawaduan hatinya. Orang yang sangat takut kepada Allah karena ilmunya, takut kepada Allah karena ketawaduannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dialah ulama. Boleh jadi ada di pengusaha, boleh jadi ada di TNI, boleh jadi ada di Polri, boleh jadi ada di masyarakat biasa. Siapa saja yang hatinya hanya takut kepada Allah, itulah ulama. Dalam Jam'ul Jawami ada yang disebut dengan wali. Siapakah wali? Wali adalah man tawalat ta'atuhu, orang yang tak pernah lupa hatinya kepada Allah, yang tak pernah sesaat pun membiarkan waktu berlalu tanpa ibadah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama. Rasul menyampaikan, kita mencintai ulama, kita memiliki rasa sayang dan cinta kepada ulama. Yang tadi disampaikan, ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita hidupnya suada, mati kita matinya syuhada, hidup dalam keadaan bahagia, meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita bisa mencintai para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu fenomena menarik. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Hadir di situ Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah. Rasul menatap ke depan dengan penuh rasa rindu, penuh rasa kangen. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang kau rindukan? Siapa yang kau kangenkan?" Rasul tersenyum sambil menjawab, "Wahai Abu Bakar, ana mustakun bi ihwani, aku sedang merindukan keluargaku," kata Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu?" Apa jawaban Rasul? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaikku." Lalu siapa ya Rasulullah yang kau maksud sebagai keluargamu? Rasul tersenyum, "Keluargaku adalah mereka orang yang tak pernah berzumpa denganku, tak pernah langsung menatap wajahku, tak pernah langsung mendengar suaraku, jauh hidupnya setelahku, tidak sejaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku." Alhamdulillah. Kita tidak pernah langsung menatap wajah Rasulullah, kita tidak pernah langsung mendengar langsung suara Rasulullah, kita tidak sejaman dengan Rasulullah, jauh jarak antara kita dengan Rasul, 14 abad antara kehidupan Rasul dengan kita, ribuan kilo tempat keberadaan kita. Kita di kota Bandung, Rasulullah di kota Madinah. Tak pernah berzumpa, tak pernah mendengar suaranya, tapi kita beriman kepada Rasul. Justru kitalah yang diakui sebagai keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cinta kepada Rasul, bagaimana kita beriman kepada Rasul, bagaimana kita tahu siapa Rasul kita, kalau tanpa jasa para ulama. Kita memahami Al-Quran, kita mengetahui Al-Hadis, kita mengetahui hukum, bagaimana salat yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana ibadah yang dicontohkan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti halnya engkau melihat aku salat. Jarak kita jauh dengan Rasul, kita tidak bisa melihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah salat? Kita tahu Rasulullah salat karena jasa para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka wajar kalau kita mencintai para ulama. Kita mengenal Al-Quran, bahwa Al-Quran itu hebat karena jasa para ulama. Kita tahu setiap penganut agama di dunia ini memiliki sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci.
Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, penganut kebatinan punya kitab Zen Apeska, Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatolojo. Kita umat Islam memiliki kitab suci Al-Quranul Karim. Dari mana kita tahu Al-Quran sebagai kitab suci kalau bukan jasa para ulama? Kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci. Alasan pertama, karena Al-Quran kesuciannya dijamin oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, aku yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah. Kita tahu tentang hal ini jasa para ulama. Al-Quran dijaga oleh Allah dari semenjak turun sampai kiamat. Al-Quran pertama kali turun dari Mafi Ilmillah ke Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril. Malam itu adalah malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dengan turunnya Al-Quran luar biasa, dibawa oleh malaikat Jibril yang membawa Al-Quran berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Ini hebatnya Al-Quran. Kita tahu kehebatan Al-Quran, jasa para ulama. Al-Quran turun pada satu malam. Malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Al-Quran turun pada satu bulan. Bulan itu berubah menjadi Sayyidus Suhur, raja dari setiap bulan. Itulah Ramadan. Rajanya bulan adalah Ramadan. Makanya di bulan Ramadan, al-hasanatu bi asri amsalihha illa sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kebaikan. Teristimewa di bulan Ramadan kita hadir di majlis ilmu. Rasulullah menyampaikan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Saya yakin yang hadir di Masjid Raya Pusdai ini bukan orang dekat, banyak orang jauh yang datang ke sini. Berapa langkah kita datang ke tempat ini? Bi kulli qadamin ibadata sanatin. Hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah catat tiap langkah sama dengan ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita datang ke tempat ini? Inilah Ramadan. Ramadan jadikan raja dari setiap bulan karena Al-Quran turun di bulan itu. Al-Quran turun kepada seorang manusia, Muhammad Rasulullah. Muhammad berubah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Asraful Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Dari 124.000 nabi, dari 114 nabi dan rasul, ada yang menyampaikan 314 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul, Rasulullah adalah pemimpinnya. Kenapa? Karena Rasul menerima Al-Quran. Tahu kita tentang hal ini, jasa para ulama. Al-Quran turun dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Rasulullah. Yauma taqal jam'an, bertepatan dengan bertemunya dua pasukan besar pada malam Jumat. Malam Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 17 Ramadan, ayat pertama turun kepada Rasulullah 5 ayat, kemudian berlanjut selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Al-Quran turun di satu tempat di kota Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Al-Quran turun di satu tempat di kota Madinah disebut ayat Madaniyah. Apa yang terjadi? Kota Mekah, gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, kering kerontang, cuacanya ekstrim. Kalau panas sangat menyengat, kalau dingin sangat menusuk, pohon sulit tumbuh di sana. Tapi apa yang terjadi? Berkah turunnya Al-Quran di kota Mekah, kita sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Di kota Madinah kita sulit mencari pohon mangga, mencari pohon anggur, tapi buah mangga melimpah ruah. Inilah Al-Quran. Mungkin hari ini rumah tangga kita sedang kering kerontang. Mungkin hari ini ekonomi kita sedang kering kerontang.
kehidupan kita sedang gersang. Kalau ingin subur, qiraatul Quran, bacalah Al-Quran. Man ja'alal Qur'ana amamahu, kata Rasulullah, siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidupnya, sebagai pribadi dalam hidupnya, qadahu ilal jannah, Allah akan mendorong kita, Al-Quran akan mendorong kita untuk masuk ke surga Allah. Surga di dunia Allah berikan dalam ketenangan batin, ketentraman hidup, keberkahan harta, keberkahan keluarga, dan keberkahan usia kita. Surga di alam barzah nikmat kubur, surga di akhirat jannatun naim, wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hebatnya Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak tadabbur Al-Quran. 17 Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bernilai ibadah dengan membacanya. Satu huruf kita baca di bulan Ramadan, Allah beri pahala 700 kebaikan. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar adalah kebahagiaan hidup. Mencintai para ulama adalah jaminan kebahagiaan hidup. Hidup dalam keadaan bahagia. Wa in mutu mutu syuhada, kalaupun dia meninggal dalam keadaan syahid. Inilah buah cinta daripada ulama. Ulama besar Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan resep dalam kehidupan. Apa kata beliau? Idza aradta ayyakuna laka 'izan la yabna, apabila kalian menginginkan kehidupan, kebahagiaan yang tak pernah berakhir, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan untuk selamanya, fala tasta'izanna bi'iji yubna, maka jangan dicari kebahagiaan itu dengan sesuatu yang akan binasa. Kita bahagia karena muda, muda akan berubah menjadi tua. Hilang muda kita, maka hilang bahagia kita. Kita bahagia karena jabatan, jabatan ada waktunya. Selesai jabatan kita, selesai kebahagiaan kita. Kita bahagia karena banyaknya harta. Rumus harta hanya dua. Harta meninggalkan kita, bangkrut, pailit namanya. Kita meninggalkan harta, meninggal namanya. Hilang harta dari kita, hilang kebahagiaan kita. Idza aradta ayyakuna laka 'izan la yabna fala tasta'ijanna bi'iji yubna, maka carilah kebahagiaan bukan dengan sesuatu yang tidak abadi. Bagaimana caranya? Bahagia dengan harta, bukan dengan hartanya, tapi kita bahagia dengan Allah yang mengamanahkan harta. Artinya, jadikan harta sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Jadikan jabatan sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Jadikan keluarga sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Apapun wadifah, apapun yang kita miliki, harus menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang tak akan pernah berakhir. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa mencintai para ulama, kita bisa mencintai Rasulullah, kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita datang dari Allah, sekarang hidup di bumi Allah. Setiap kita pasti ingin kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu, setiap kita akan masuk ke dalam pintu tersebut. Hidup ingin bahagia, meninggal masuk ke dalam pintu kematian, ingin meninggal dalam keadaan syuhada. Resepnya al-muhib, cintailah al-ulama, para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, di penghujung Ramadan Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis, lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, umatku akan berharap 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Tak terasa kita sudah berada di hari yang ke-18. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Ramadan tahun ini nggak akan pernah berjumpa lagi, karena Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda. Maka yang belum menghatamkan Al-Quran, hatamkanlah. Yang belum maksimal i'tikaf, maksimalkanlah. Yang belum zariyah, yang belum sedekah, yang belum berzakat, terutama berlomba-lomba untuk memberi buka bagi yang saum. Man fatara shaiman, siapa orang yang memberi buka kepada orang yang sedang saum, pahala orang saum itu Allah akan berikan kepada kita. Semoga Allah terima saum kita,
semoga Allah terima qiyamul lail kita, semoga Allah terima qiraatul Quran kita, semoga Allah kabulkan doa-doa kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqan amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Qud masafa wa da' makadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.